warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda David Adana dengan NPM 2021020456, kelas HTNC, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat dan karakteristik hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Ervin Yongki Pradipta. Sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah kepribadian, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dengan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diterapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti untuk menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai dengan keadaan. Universal. Universal atau alami berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam ini tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu atau Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Sabah ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari atas dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dan keadaan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi bumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang mengatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika.
Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha secara serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tukfas. 3. Mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman ragam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan bagaimana dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagai lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Sayatibi menyatakan bahwa al-ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagkan hukum untuk membebaskan mukallaf dan dari perintah-perintah bawah nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, iktiraran, secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah bentuk ibadah tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah, mengandung sifat ta'abudi murni, artinya makna, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairuma kula almana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hujar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'kulah, mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat dan mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ia kemudaratan di dalamnya dan diperbolehkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.